Wali Kota Maidi kembali melantik 23 pejabat di lingkungan Pemkot Madiun. Pemkot Madiun jalani evaluasi Sakip dan Smart City. Hadirnya 2 rumah sakit dan 5 RTH baru di Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Erik Mahendra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Penyegaran birokrasi di lingkup pemerintah Kota Madiun kembali dilakukan dengan dilantiknya 23 pejabat fungsional, administrator, serta pengawas. Di samping itu, jelang pemilu 2024, rapat koordinasi intens dilakukan jajaran Forkopimda Kota Madiun. Informasi ini kami rangkai dengan pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan program jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Lingkungan pemerintah Kota Madiun. Bapak dan Ibu yang Gerbong mutasi di birokrasi pemerintah Kota Madiun kembali dilakukan. Kali ini ada sebanyak 23 pejabat fungsional, administrator, dan pengawas mendapatkan posisi baru di pemerintah Kota Madiun. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Selasa 14 November 2023. Wali Kota Madiun Maidi menyebut mutasi dan promosi merupakan hal biasa dalam penyegaran birokrasi. Selain itu, mutasi sekaligus memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya. Wali Kota menyebut pergeseran pejabat merupakan hal biasa. Beberapa di antaranya promosi ke jabatan baru. Selain itu, ada juga yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan. Wali Kota ingin posisi jabatan ditempati oleh orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya. Artinya, the right man in the right place. Wali Kota berharap saat ada kenaikan eselon, pejabat terkait benar-benar matang dan menguasai banyak hal. Wali Kota menyebut pergeseran pejabat masih akan dilakukan, sebab masih ada posisi yang kosong karena pejabat terkait telah pensiun. Hal itu harus segera terisi. Harapannya tidak menunggu jalannya APBD 2024 yang sudah disahkan beberapa waktu lalu. Wali Kota juga berpesan kepada seluruh aparatur pemerintah Kota Madiun untuk optimal dalam menjalankan tugas dan kewajiban, baik yang dilantik maupun yang tidak. Hal itu penting demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta demi Kota Madiun yang lebih baik ke depannya. Jadi semua pejabat yang kosong harus segera kita isi karena apa? Ini tutup tahun. Yang kedua, dia akan merencanakan APBD 2024. APBD sudah didok, tetapi mesin segera dipanasi. Semua sopir-sopir, kernet-kernet itu harus siap semuanya untuk menjalankan APBD yang baru. Jadi jangan sampai APBD yang sudah didok ini jangan sampai nanti perjalanannya mengalami kesulitan. Maka semua personil, semua SDM yang kosong harus dicukupi semua. Segera diisi, segera dijalankan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Juga Ketua Pengawas Pemilu. Gelaran pemilu 2024 semakin dekat. Tahapan demi tahapan juga telah dimulai. Setiap tahapan pemilihan legislatif atau pileg dan pemilihan presiden atau pilpres harus berjalan aman, lancar, dan sukses. Hal itu tentu butuh peran bersama. Tak heran rapat koordinasi pun terus intens digelar jajaran Forkopimda di Kota Madiun. Wali Kota mengatakan aman itu mahal, apapun itu harus aman dahulu. Pemilu hanya bisa sukses jika aman. Apalagi sebentar lagi akan memasuki satu tahapan penting, yakni masa kampanye. Masa tersebut biasanya rawan akan gesekan, karenanya diperlukan komitmen bersama untuk mewujudkan pemilu yang lancar, sukses, aman, dan damai. Wali Kota menambahkan kontribusi masyarakat dalam menjaga kondusivitas harus terus ditingkatkan. Jalannya pemilu 2024 yang sukses, aman, dan lancar bisa terwujud optimal dengan keterlibatan masyarakat. Wali Kota menambahkan pemilu bukan untuk menghadirkan perpecahan, tetapi menentukan pilihan untuk kebaikan di masa depan. Karenanya Wali Kota juga berpesan untuk selalu mengedepankan persatuan. Wali Kota berharap jalannya pemilu juga berkualitas. Hal itu penting untuk menghadirkan pemimpin yang sesuai untuk bangsa. Karenanya Wali Kota berpesan untuk memilih calon pemimpin dengan seksama, bukan sekedarnya.
Artinya, harus memilih calon yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi menjadi narasumber sosialisasi dan penyuluhan peraturan daerah terkait penyelenggaraan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kota yang digelar di Gedung Diklat Senin 13 November. Dalam sosialisasi yang diikuti perwakilan pedagang kaki lima yang ada di Kota Madiun itu, Wali Kota menyampaikan berbagai informasi dan arahan tentang aturan-aturan yang berlaku di Kota Madiun, khususnya tentang tata tertib berdagang. Menurut Wali Kota, ketertiban menjadi modal utama dalam membangun kota. Maka, sosialisasi seperti ini harus sering dilakukan agar kota aman dan kondusif. Kepada para PKL, Wali Kota berpesan agar meningkatkan kualitas dan pelayanan yang dimiliki agar mutu produknya terjamin dan banyak yang membeli. Semakin majunya kota, ini juga harus semakin adanya rambu-rambu ketertiban. Kalau tidak ada rambu-rambu ketertiban, kabeh gaya aturan dewi-dewi, itu kan bahaya. Karena punya kepentingan masing-masing. Tapi makanya sosialisasi ketertiban ini harus diingatkan, selalu diingatkan. Tatkala itu diingatkan, aktivitas semuanya komandannya aturan itu akan tertib semuanya. Tapi kalau dia membuat aturan dewi-dewi menyimpang dari aturan yang ada, ini yang akan menimbulkan kerawanan, permasalahan, permusuhan. Ini yang tidak baik. Maka sering, memang betul Satpol memang harus begitu. Jangan sampai belum disosialisasikan tindak, itu malah nggak bagus. Beritahu, diingatkan. Ini yang pola-pola seperti ini yang kita lakukan di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Serta para asisten dan staf ahli wali kota, saudara inspektur. Jalannya dunia usaha wajib berdasarkan aturan. Karenanya, aturan yang sudah tidak relevan wajib dilakukan perbaruan. Pembahasan pun kembali dilakukan eksekutif dan legislatif melalui rapat paripurna Rabu 15 November. Setidaknya rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Wali Kota Madiun ini langsung membahas 3 peraturan daerah. 2 diantaranya perbaruan perda yang sudah berjalan, yakni Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang izin rumah kos dan pemondokan, serta Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang usaha pariwisata. Satu lainnya merupakan aturan baru, yaitu Raperda tentang pengelolaan sampah. Wali Kota menyampaikan perubahan 2 raperda tersebut penting dilakukan, sebab sudah banyak poin yang tidak relevan dengan kondisi saat ini. Aturan menurut Wali Kota memang harus mengikuti kondisi dan situasi. Tak heran diperlukan perubahan-perubahan. Aturan menurut Wali Kota memang harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Aturan di daerah wajib menyesuaikan. Karenanya dilakukan pembahasan ulang sejumlah perda, tak terkecuali perda tentang izin rumah kos dan pemondokan maupun perda terkait usaha pariwisata. Selain itu, kedua perda memang sudah cukup lama dan butuh penyesuaian. Perda izin rumah kos misalnya, perda tersebut disahkan pada tahun 2007 silam, artinya sudah 16 tahun yang lalu. Kondisi saat ini tentu sudah jauh berbeda, karenanya diperlukan penyesuaian. Begitu juga dengan perda tentang usaha pariwisata. Perda ini sudah lebih dari 10 tahun. Wali Kota berharap pembahasan bisa menghasilkan aturan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, Wali Kota juga berharap masyarakat sebagai pengguna tidak dirugikan. Artinya, mereka yang menyewa harus mendapatkan pelayanan dan fasilitas sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Wali Kota tak ingin pelaku usaha rumah kos memberikan pelayanan yang seadanya, tetapi mematok harga yang cukup tinggi. Yang jelas, kan ada undang-undang baru, aturan baru dari pusat, maka kan perda kita harus menyesuaikan aturan yang baru. Tidak boleh aturan yang lama ini diteruskan karena ada perubahan-perubahan aturan dari pusat yang baru. Nah, sekarang kos-kosan, yang jelas kos-kosan itu satu harus bersih. Kos-kosan itu juga standarisasinya itu harus standar kos-kosan. Jangan asal membuat kos-kosan. Yang ketiga, kalau tidak salah pajaknya dihapus ya. Ya. Tapi standarnya harus, aturannya harus diikuti sesuai standar yang ditentukan dalam perda. Insya Allah kalau sudah seperti itu kan jangan sak-sae tetapi memungut uang
tetapi servisnya tidak memuaskan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan atau disingkat Permendikbudristek PPKSP. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi satuan pendidikan dalam melindungi warga satuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan yang merdeka dari kekerasan. Untuk mencegah dan menangani kekerasan dengan lebih efektif, perlu penggambaran yang jelas dan tegas tentang bentuk-bentuk kekerasan sehingga masyarakat luas termasuk pemangku kepentingan di satuan pendidikan seperti peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua bisa mengenali bentuk kekerasan dan mengambil langkah untuk menanganinya dengan optimal. Nah, sebetulnya apa saja bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek PPKSP ini? Permendikbudristek PPKSP mengatur bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut. 1. Kekerasan fisik. 2. Kekerasan psikis. 3. Perundungan. 4. Kekerasan seksual. 5. Diskriminasi dan intoleransi. 6. Kebijakan yang mengandung kekerasan. Dan 7. Bentuk kekerasan lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara fisik, verbal, dan nonverbal, dan atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua pihak pemangku kepentingan dan masyarakat. Perlu ada kolaborasi serta partisipasi aktif semua pihak dalam memastikan implementasi Permendikbudristek ini. Mari gerak bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua guna mewujudkan cita-cita merdeka belajar. Pemerintah Kota Madiun telah mengikuti evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memaparkan program kegiatan yang telah berjalan selama ini, serta optimis akan mendapatkan predikat A. Tak hanya itu, evaluasi program Smart City juga baru saja dijalankan. Wali Kota Maidi pun mendapatkan apresiasi dari akademisi. Pemerintah Kota Madiun kembali mengikuti pendampingan persiapan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP bersama pendamping dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pendampingan tersebut dilakukan secara daring yang diikuti oleh seluruh OPD Pemkot Madiun di Gedung GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun Minggu 12 November sore. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan bahwa dirinya siap melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD Pemkot Madiun. Hal ini dilakukan untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan nilai SAKIP Kota Madiun. Dengan berbagai prestasi yang telah diraih Kota Madiun hingga saat ini, Wali Kota berharap dapat mempengaruhi nilai SAKIP agar lebih baik. Namun untuk itu juga perlu dilakukan pencatatan yang mendetail sehingga dokumen yang diterima oleh tim penilai sudah sesuai dengan hasil kinerja di Kota Madiun. Oleh karenanya, Wali Kota menghimbau OPD untuk memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan oleh Kemenpan RB melalui pendampingan ini. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pada kesempatan ini kita sampaikan bahwa visi-misi Pemerintah Kota Madiun mengikuti panel evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selasa 14 November, kegiatan tersebut berlangsung secara daring dan diikuti oleh seluruh pimpinan dan pejabat struktural organisasi perangkat daerah OPD Kota Madiun melalui Gedung GCIO Kota Madiun. Sedangkan Wali Kota Madiun Maidi mengikuti dari Hotel Hari Surabaya karena bersamaan dengan agenda di Gresik. Evaluasi SAKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang
ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi kerja pemerintah. Adapun penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran atau kinerja organisasi. Wali Kota Maidi pun optimis Kota Madiun dapat meraih target nilai A tahun ini. Karenanya Wali Kota bersama OPD terkait berupaya memaparkan program dan kegiatan sebagaimana yang telah berlangsung di Kota Madiun selama ini, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota juga berharap para juri bisa memberikan penilaian yang optimal bagi Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ketiga, saya Elis dan di sebelah kanan saya ada Pak Amin, di sebelah kiri saya. Keterbukaan informasi di Kota Madiun dapat dikatakan baik. Hal itu dibuktikan dengan selalu diraihnya penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur terkait urusan keterbukaan informasi dari 3 tahun terakhir. Capaian api itu sepertinya akan kembali diraih pemerintah Kota Madiun tahun ini. Sejumlah tahapan pun telah dilewati, salah satunya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan panelis dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Senin 13 November 2023. Giat Monef secara daring tersebut dipimpin langsung Wali Kota Madiun Maidi dari ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memang menaruh perhatian tersendiri terkait urusan keterbukaan informasi. Hal itu dapat dilihat dari misi Wali Kota, yakni Madiun Kota Terbuka dalam Pancakarya. Artinya, Wali Kota Maidi sangat mengedepankan keterbukaan informasi untuk masyarakat. Hal itu didukung dengan berbagai kebijakan strategis dan anggaran di bidang informasi. Tak ayal, Kota Madiun cukup sering mendapatkan penghargaan terkait keterbukaan informasi tersebut, yakni penghargaan Badan Publik Layanan Permohonan Informasi Terbaik dan penghargaan Badan Publik Informatif kategori pemerintah kota atau kabupaten dari Komisi Informasi Jawa Timur pada 2022 yang lalu. Kota Madiun mendapatkan nilai 99,25 untuk Badan Publik Informatif tersebut. Nilai itu yang tertinggi di Jawa Timur. Pada tahun sebelumnya, Kota Madiun juga mendapatkan penghargaan serupa. Sedang di tahun 2020, Kota Madiun mendapatkan penghargaan penyedia layanan informasi terbaik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program Smart City di Kota Madiun telah berjalan sejak 2019. Dalam penerapannya, Pemkot Madiun tidak hanya fokus pada digitalisasi maupun teknologi informasi saja, namun juga membangun karakter cerdas dalam tata kelola kota dan sumber daya manusia. Hal ini seperti disampaikan oleh Wali Kota Madiun Maidi dalam evaluasi implementasi Smart City bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo secara daring di Gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun, Senin 13 November. Dalam evaluasi tersebut, Wali Kota menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan oleh para akademisi. Hasilnya, program Smart City di Kota Madiun mendulang apresiasi. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan bahwa program Smart City memberikan manfaat kepada masyarakat serta membangun pola pikir masyarakat menjadi lebih maju. Misalnya, dalam hal penggunaan plastik, masyarakat tidak hanya melakukan pembatasan penggunaan plastik untuk mengurangi sampah, namun juga melakukan berbagai upaya pengelolaan kembali agar lebih bermanfaat. Langkah ini juga didukung Pemkot Madiun dengan penyediaan pelatihan daur ulang hingga alat khusus untuk mengubah sampah menjadi gas metan yang bermanfaat. Selain itu, dalam program Smart City ini, Wali Kota juga melibatkan berbagai unsur elemen masyarakat sebagai anggota tim, sehingga semua bisa memberikan masukan. Wali Kota memastikan bahwa seluruh OPD di Kota Madiun telah menerapkan layanan berbasis teknologi. Kota Madiun itu programnya menyeluruh. Jadi namanya Smart City itu tidak hanya digitalisasi, tetapi karakter OPD, karakter masyarakat, karakter anak-anak. Ini semuanya sudah masukkan ke sana. Jadi kalau kota ini penuh sampah dan sebagainya, bagaimana membuang sampah harus pada tempatnya. Ini kan karakter smart, karakter cerdas. Nah inilah yang kita lakukan, sehingga yang sudah kita lakukan ini memang banyak, tetapi terarah semua, bisa diukur semuanya, hasilnya ada semua. Ini yang untuk kota ini. Karena apa? Smart City itu program
Tapi program ini hasilnya yang lebih berguna. Orang-orang itu udah smart semua gitu loh. Jangan sampai ada program smart city masyarakatnya tidak smart. Kalau udah smart ya percuma lah, kita akan capek. Tapi kesematan masyarakat ini hasilnya juga dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Nah inilah masyarakat greget, masyarakat kota harus dinamis itu seperti itu yang kita lakukan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Fasilitas kesehatan di Kota Madiun kini semakin lengkap setelah bertambahnya 2 rumah sakit baru di Kota Pendekar. Sementara itu, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang asri untuk masyarakat, Wali Kota resmikan 5 ruang terbuka hijau atau RTH di berbagai lokasi di Kota Madiun. Layanan kesehatan di Kota Madiun semakin lengkap setelah diresmikannya Rumah Sakit Darmayu yang ada di Kelurahan Demangan, Kota Madiun, Kamis 16 November 2023. Peresmian rumah sakit tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Di kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada investor lokal yang telah menanamkan modal di Kota Pendekar. Wali Kota Maidi berharap hadirnya rumah sakit akan membantu dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Dengan begitu, orang sakit tidak susah untuk menyehatkan diri karena fasilitas banyak dan lengkap. Kita tidak sadar bahwa orang sakit satu, itu orang sehat 4 jadi sakit. Itu orang sakit satu itu merepotkan orang yang produktif itu menjadi sakit, menunggu, mencarikan obat, menggantikan dan sebagainya. Kalau ini sampai orang sakit itu rumah sakitnya tidak banyak, pelayanannya baik, gak segera sembuh, ini mengganggu pertumbuhan ekonomi. Karena orang yang produktif tidak produktif, menjadi sakit. Dengan adanya rumah sakit Darmayu ini, bahwa pelayanan rumah sakit kompetitif, semakin banyak pasien, semakin cepat diurusi, semakin cepat dirawat, akhirnya cepat sembuh. Kalau cepat sembuh, nanti repotkan orang banyak. Sehingga dengan kondisi-kondisi inilah bahwa berdirinya rumah sakit di Madiun, khususnya Darmayu ini akan menopang pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi kita itu bagus, ya kesejahteraan pasti meningkat. Sementara itu, Direktur Utama RS Darmayu, Sugeng Prawoto mengatakan, dengan berdirinya rumah sakit tersebut mampu menyerap 250 tenaga kerja yang mayoritas berasal dari warga Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Masyarakat Kota Madiun dan sekitar bakal makin banyak pilihan layanan kesehatan. Bagaimana tidak? Satu lagi rumah sakit bakal hadir di Kota Pendekar, yakni Rumah Sakit Hermina. Prosesi peletakan batu pertama pun telah dilakukan pada Kamis 16 November. Wali Kota Madiun Maidi juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan peletakan batu pertama diawali dengan goes bersama melihat potensi Kota Madiun. Tak heran, Wali Kota mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Hermina yang telah memilih Kota Madiun sebagai salah satu lokasi Rumah Sakit Hermina. Kota Madiun merupakan Rumah Sakit Hermina ke-49 dari yang ada di seluruh tanah air. Kota Madiun, kata Wali Kota, merupakan pilihan tepat. Kota Madiun memang tidak memiliki banyak penduduk, tetapi Kota Madiun diapit 11 kabupaten dengan total penduduk mencapai 10 juta lebih. Satu rumah sakit itu akan membantu kita semuanya. Jadi orang sakit itu tidak susah untuk menyehatkan diri karena fasilitasnya banyak. Dan kota ini kota yang fasilitasnya semuanya harus lengkap karena kita diapit 11 kabupaten. Pelayanan yang harus kita kedepankan. Semakin banyak rumah sakit, kompetitif pelayanan terbaik itulah yang kita cari. Sementara itu, Direktur PT Medika Loka Madiun Binsar Parasian Simorangkir menyebut pembangunan rumah sakit ditarget selesai sebelum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun depan. Artinya, sebelum Agustus 2024, Rumah Sakit Hermina ditarget sudah siap beroperasi. Dia menambahkan, pembangunan bakal dilakukan bertahap. Untuk tahap awal, bakal dibangun gedung 5 lantai. Di dalamnya ada sejumlah pelayanan, mulai dari layanan IGD, poliobgin, poligigi, polianak, hingga klinik tumbuh kembang. Selain itu, juga menawarkan kamar perawatan VIP dan suite room.
Rumah sakit Hermina ini bakal dibangun di Jalan Ring Road Barat masuk kelurahan atau kecamatan Mangunarjo. Rumah sakit Hermina tersebut bakal menjadi rumah sakit ke-10 di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Kota Madiun Maidi tak pernah sepi agenda. Di berbagai kesempatan, orang nomor 1 di Kota Madiun itu selalu mengatakan dalam sehari dirinya bisa memiliki 10 agenda hingga lebih. Hal tersebut dilakukan wali kota untuk melakukan evaluasi, menjaring aspirasi, hingga lebih dekat dengan masyarakat. Seperti yang terlihat pada Jumat 17 November. Sembari goes, mantan Sekda Kota Madiun ini meresmikan 5 ruang terbuka hijau atau RTH yang tersebar di berbagai lokasi, memberikan bantuan sosial bagi disabilitas, hingga memberikan bantuan rumah tidak layak huni yang berada di Jalan Mendut, Kelurahan Patihan. Sementara untuk RTH berada di RTH Candi Sewu, Jalan Candi Sewu, RTH Bumi Mas, Jalan Letkol Suwarno, RTH Gegono Manis, Jalan Gegono Manis, RTH Jalak, Jalan Jalak, dan RTH Merah Indah, Jalan Elang 2. Sedangkan bantuan sosial bagi disabilitas diberikan kepada warga dengan penerima Wiji Lestari di Jalan Merpati, Gang Pelatuk Bawang, nomor 10. Nini Handayani, Jalan Merpati, Gang Bekisar nomor 5, Supriyono, Jalan Mojopahit nomor 70, dan Sulasiah, Jalan Kalingga. Sementara itu, peresmian hingga bantuan yang diberikan merupakan wujud hadirnya pemerintah untuk masyarakat. Sementara itu, untuk RTH, Wali Kota mengatakan hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang asri untuk masyarakat. Lihat tempat-tempat yang dulu kumuh, ini kita perbaiki untuk taman semua, kita penyerahan kepada warga. Sehingga warga setelah kita serahkan itu urusan warga. Artinya untuk penanaman, perawatan, digunakan, dimanfaatkan, kita serahkan warga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Memperbaiki kekurangan dan menghargai kemuliaan misalnya. Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Kota Madiun memiliki kepengurusan yang baru. Dewan Pengurus Korpri Kota Madiun periode 2017-2023 telah berakhir. Pelantikan Dewan Pengurus periode 2023-2028 pun dilakukan. Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto menjadi Ketua Korpri Kota Madiun periode tersebut. Pelantikan dilakukan Wakil Ketua 2 Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur Anom Surahno dengan disaksikan Wali Kota Madiun Maidi di GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Jumat 17 November. Wali Kota Maidi juga pernah menjabat pada posisi tersebut, yakni pada 2009 hingga 2018. Maklum, Wali Kota Maidi memang menjabat Sekda Kota Madiun. Ketua Korpri memang selalu dijabat Sekda. Tak heran, Wali Kota cukup paham tugas dan tanggung jawab Ketua Korpri. Wali Kota berharap Korpri Kota Madiun semakin berkembang dan semakin solid ke depan. Korpri Kota Madiun merupakan organisasi aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Kota Madiun. Korpri Kota Madiun kerap melakukan kegiatan sosial seperti bagi-bagi sembako hingga pengumpulan donasi untuk penanganan pandemi COVID-19 lalu. Tak hanya itu, Korpri juga kerap melakukan donasi untuk bantuan kebencanaan di berbagai daerah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi memimpin pencanangan imunisasi hepatitis B bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan atau nakes yang ada di lingkup Pemkot Madiun. Kegiatan dilakukan di RSUD Sogaten dengan diikuti oleh sebagian tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di lokasi tersebut. Wali Kota Maidi mengapresiasi giat ini dan menurutnya hal itu merupakan antisipasi agar para tenaga medis dan nakes terlindungi. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan dengan tetap
memberikan penguatan kepada para nakes melalui imunisasi tersebut. Dirinya berharap selanjutnya layanan kesehatan yang dilakukan para nakes semoga lebih prima. Secara terpisah, Kepala Dinkes PP dan KB, Dr. Denny Wuryani mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Kementerian Kesehatan. Pencanangan dilakukan karena ada potensi nakes dapat tertular, maka ini adalah langkah antisipasinya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Musim penghujan telah datang. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi wajib ditingkatkan. Hal itu penting agar saat bencana benar datang, masyarakat dan petugas telah siap dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota Madiun Maidi saat memimpin apel siaga bencana hidrometeorologi di Ngrowo Bening Edu Park Kamis 16 November. Apel diikuti petugas gabungan diantaranya dari unsur TNI Polri, BPBD, Dishub, Satpol PP, PMI, dan Tagana. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini memastikan kesiapan petugas dan juga peralatannya. Ratusan personil gabungan tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi serta melakukan tindakan saat dalam kedaruratan. Wali Kota menyebut tim wajib melakukan evaluasi hingga rakor secara berkala. Bahkan Wali Kota juga menginstruksikan BPBD untuk intens berkomunikasi dengan daerah lain, menggali informasi untuk upaya pencegahan di daerah sendiri. Dengan begitu, tim bisa segera mengambil langkah yang diperlukan. Hasil koordinasi dan komunikasi tersebut juga wajib disebarluaskan kepada masyarakat untuk memberikan peringatan akan kewaspadaan. Hal itu penting untuk meminimalkan korban jika bencana benar-benar terjadi. Wali Kota menghimbau masyarakat, Wali Kota juga menghimbau masyarakat untuk turut berkontribusi dalam upaya pencegahan, yakni mulai dengan turut melakukan pembersihan lingkungan hingga tidak membuang sampah sembarangan. Seperti kita ketahui, bencana hidrometeorologi yang cukup berpotensi di Kota Madiun adalah banjir. Salah satu penyebabnya sampah di aliran sungai. Wali Kota berharap hal itu bisa semakin diminimalkan dengan tertib membuang sampah pada tempatnya. Kota Madiun tidak terlambat. Jadi kalau kita itu akan krisis iklim, panas dan sebagainya, kita sudah menanam pohon yang langsung jadi, bukan 1 meter, tapi pohon yang sudah besar yang bisa dinikmati, yang bawa oksigen. Kalau kita bawa 1 meter masih lama, itu belum nanti dimakan domba sekali, gitu. Karena 1 meter. Tapi kita udah pohon besar-besar seperti itu. Artinya dengan kondisi ini Kota Madiun tidak akan terlambat. Program untuk menurunkan suhu di Kota Madiun sudah 3 tahun yang lalu. Sudah 3 tahun penanaman kita cek terus sampai ada perda. Siapa yang motong pohon 1 ganti 20 pohon. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Segera lembaga pelatihan perwakilan perusahaan. Pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun telah resmi berakhir. Prosesi penutupan pelatihan berlangsung di Hotel Kartika Abadi, Rabu 15 November. Wali Kota Madiun Maidi pun turut hadir untuk memberikan dukungan semangat bagi para peserta yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan yang berlangsung selama 3 bulan terakhir. Wali Kota berharap ilmu yang didapat para peserta bisa bermanfaat dan segera mendapat pekerjaan atau membuka usaha sendiri. Tak hanya itu, Wali Kota juga mendorong peserta untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Apalagi peserta pelatihan rata-rata berusia muda, sehingga harus banyak mencari pengalaman sebagai guru terbaik dalam kehidupan. Lebih lanjut, Wali Kota juga berharap kepada para peserta untuk tidak berhenti belajar, serta terus mengasah keterampilan sehingga bisa semakin ahli dan menguasai banyak bidang untuk membuka peluang yang lebih besar. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Anak-anak yang kini duduk di jenjang PAUD merupakan calon generasi emas, maka pendidikan dan perkembangan anak perlu diperhatikan dengan serius. Hal itu seperti yang disampaikan Wali Kota Maidi saat menghadiri puncak HUT Himpaudi ke-18 yang digelar di Ngrowo Bening Edu Park pada Rabu 15 November 2023.
Wali Kota mengatakan investasi jangan hanya materi, namun kasih sayang penuh dan ilmu pengetahuan yang diberikan sesuai dengan usia anak. Wali Kota menambahkan saat ini perhatian penuh diberikan Pemkot Madiun untuk melahirkan generasi emas. Di antaranya pemberian laptop gratis kepada siswa SD dan SMP, seragam gratis, hingga wifi gratis yang bisa dimanfaatkan siswa-siswi sekolah. Dalam kesempatan itu beragam kegiatan digelar, mulai dari gebiar seni yang diikuti oleh anak-anak, simbolis penanaman pohon, senam hingga mewarnai. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Raimuna daerah ke-14 Jawa Timur. Wali Kota Maidi memberangkatkan peserta Raimuna ke-14 Jawa Timur yang bakal dihelat di kawasan Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada 16 hingga 21 November 2023. Kesempatan itu digunakan Wali Kota untuk memberikan pesan kepada anggota Pramuka Pendegak dan Pandega. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Madiun itu meminta kepada seluruh kontingen agar menjaga nama baik Kota Pendekar. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan kontingen Raimuna merupakan orang yang terpilih. Maka, pengalaman yang didapat harus bisa membawa kebaikan dan harus dijadikan sebagai bekal untuk menuju kesuksesan di masa mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. 1, 2, 3, mulai 1, 2. Wali Kota Madiun Maidi mengajak perwakilan dari seluruh kelompok tani atau Poktan dari Kota Madiun untuk belajar di PT Petrokimia Gresik Selasa 14 November. Para petani diajak belajar mengenai kiat-kiat berinovasi mengembangkan pertanian di Kota Pendekar. Wali Kota Madiun mengatakan bahwa sinergi antara Pemkot dan Petrokimia selama ini terjalin apik. Sebelumnya, mereka mendapat bantuan pupuk dari BUMN tersebut sebanyak 50 ton untuk 450 hektar lahan pertanian. Hari ini ada binaan-binaan dari sini, cara penggunaan pupuk, efektivitas dan sebagainya. Sehingga kelompok tani kita jangan sampai menggunakan pupuk itu boros. Inilah yang kita lakukan pada hari ini. Semua kelompok saya ajak ke sini semua. Saya antar sendiri karena saya 2 tahun yang lalu ucapan terima kasih saya di Madiun P2L-nya cukup berhasil. Terpisah, Senior VP Transformasi Bisnis Petrokimia Gresik, Eko Suroso mengatakan, pihaknya mengajak petani di Kota Madiun maju bersama. Melalui program Makmur, petani diajak masuk dalam sistem terpadu yang menghubungkan mereka dengan para off-taker. Dalam sistem Makmur, Poktan dari Kota Madiun akan dipertemukan dengan perbankan hingga off-taker yang akan saling menunjang satu sama lain. Jadi program Makmur ini sebetulnya bukan lagi konsep yang sifatnya bantuan atau yang cuma-cuma ya. Di sini kita berangkat benar-benar komersil. Artinya kita mengajak petani betul-betul bekerja untuk menggunakan sarana produksi yang sifatnya memang non subsidi, perbankan yang non subsidi, kemudian ada pembelian hasil. Sehingga kita bahwa budidaya pertanian itu memang menjanjikan secara ekonomi. Itu tujuan dari program Makmur. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Air hujan bunyi gemericik. Tonton terus Madiun This Week. Saya, Erik Mahendra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.